Halo, nama saya Arlisya Tidakusuma, NIM 01060423100018 dari Universitas Ciputra. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya, dengan tujuan sama seperti perusahaan pada umumnya, yaitu memperoleh laba. Itu tadi konsep dasar perusahaan dagang, tapi kalau untuk konsep penulisannya di jurnal umum, di mana kita menggunakan metode perpetual, maka kita tidak bisa menuliskan kata-kata pembelian. Penulisan potongan pembelian ditulis inventory, sedangkan potongan penjualan ditulis potongan penjualan. Biaya pengiriman jika bayar sebagai pembeli ditulis sebagai inventory, sedangkan jika sebagai penjual ditulis beban pengiriman. Dan yang terakhir, retur penjualan ditulis tetap retur penjualan di debit, sedangkan untuk retur pembelian ditulis inventory atau persediaan barang dagang di kredit. Nah, jurnal umum perusahaan dagang bisa diartikan sebagai buku harian, tempat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan akan dicatat secara sistematis dan kronologis. Proses pencatatan didasarkan kepada bukti-bukti transaksi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. FOB itu apa sih? FOB adalah sebuah skema pembayaran yang menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas pengiriman barang. Terdapat dua macam FOB, yaitu FOB shipping point yang biaya transportasinya dibayar oleh pembeli, sedangkan FOB destination biaya transportasinya dibayar oleh penjual. Selanjutnya ada term of payment. Term of payment adalah pembayaran termin. Perusahaan biasanya memberikan jangka waktu tertentu kepada konsumen untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Contoh termin dan artinya adalah sebagai berikut. Misalnya 2/10 N/30, yang artinya diskon 2% jika dibayar maksimal 10 hari setelah penjualan, dan jatuh temponya dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan diberikan. Perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah perusahaan jasa fokus pada menjual layanan atau keahlian kepada pelanggan, sedangkan perusahaan dagang berfokus pada membeli dan menjual barang fisik tanpa mengubah barang atau produk yang dijual. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Selanjutnya, laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan menggambarkan total akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham selama periode tertentu. Dan juga ada laporan posisi keuangan, yang merupakan laporan yang berisi gambaran nilai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu bisnis pada periode tertentu. Dengan laporan ini, Anda dapat melihat kondisi keuangan bisnis, sehingga dapat merancang strategi keuangan untuk kedepannya. Dan terakhir ada laporan arus kas perusahaan dagang, yang merupakan laporan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan pengeluaran dana perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, untuk contoh-contoh bentuknya seperti apa akan saya perlihatkan setelah membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan juga laporan-laporannya akan saya tunjukkan di sana. Oke, untuk yang pertama saya akan menunjukkan cara mengisi jurnal umum perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. Untuk cara membuat template jurnal umumnya ini bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan cara ngisinya aja, cara ngisi dan logika berpikir dalam mengisi jurnal umum perusahaan dagang ini. Oke, jadi di sini tanggal 1 Juni ada surat penyetoran modal, maka berarti kita dapat modal secara kas 200 juta, maka kas sebagai aset akan bertambah di debit dan modal saham-saham biasa akan bertambah di kredit. Aset itu emang bertambah di debit, sedangkan modal untuk modal bertambah selalu di kredit karena dia mempengaruhi ekuitas. Nah, 200 juta. Nah, selanjutnya nih, kita ada mendapatkan invoice pada tanggal 3 Juni dari PT Sinar Bintang untuk kita punya PT. Kita sebagai PT bagi ya, berarti ini kita pembeli ya guys. Kita menjadi pembeli dan kita mendapatkan meja 5 meja seharga 10 juta. Ini tagihannya nih. FOB-nya destination point, terminnya 2/5 N/30, artinya ya kita dapat diskon 2% kalau kita membayarnya
paling lambat 5 hari. Dan jatuh temponya ini setelah 30 hari. Cuman kalau mau dapat diskon ya kita harus bayar sebelum 5 hari berlalu. Jadi kalau misalnya udah hari ke-6 gitu ya kita nggak dapat diskon 2%-nya. Nah ini dari PT Sinar Bintang, totalnya 10 juta. Maka ini kita bisa tahu kalau kita membeli persediaan barang dagang, maka persediaan barang dagang di debit karena aset kita bertambah, aset bertambah di debit. Sedangkan karena nggak ada kwitansi, berarti ini kita ngutang ke PT Sinar Bintang, maka hutang kita sebagai kewajiban bertambah di kredit. Nah di sini hutang dagang. Lalu nominalnya kita ikuti yang dari invoice 10 juta. Oke. Nah, selain itu di sini selain ada invoice ada resi juga, resi dari PT Sinar Bintang untuk kita penerimanya PT Bahagia. Nah, ini benar meja 5 dan FOB-nya destination. FOB destination jangan lupa itu yang bayar penjual. Di sini kita sebagai pembeli berarti kita tidak perlu membayar biaya transportnya. Nah, ini ada surat jalan juga. Udah kita terima karena udah kita tangani di surat jalannya. Oke, lanjut. Di sini kita ada retur pembelian pada tanggal 4 Juni. Retur pembelian, ingat kalau di metode perpetual nggak boleh ditulis pembelian, tapi ditulisnya sebagai inventory atau persediaan barang dagang di kredit. Karena kalau retur pembelian di mana kita sebagai pembeli, maka tentu saja kita punya persediaan barang dagang akan berkurang. Dan ini sebagai aset berkurang di kredit, karena itu dia ditempatkan di kredit di sini. Lalu yang di debit itu hutang dagangnya kita berkurang. Karena kalau kewajiban berkurang, maka berkurangnya tentu saja di debit. Kewajibannya berkurang karena ya tentu saja kita kan ngeretur, barangnya kita kembaliin, maka hutang dagang kita juga dipotong dong. Hutangnya kita ke PT Sinar Bintang ini dipotong sebesar ini yang kita kembaliin 2 meja. Dan 1 meja itu 2 juta karena kemarin kan kita beli 5 meja 10 juta, berarti kan 1 2 juta dan kita kembaliin 2 berarti totalnya 4 juta. Kita tulis yang hutang dagang 4 juta di debit dan juga persediaan barang dagang 4 juta juga. Nah, di kredit. Oke, itu ini akunnya. Oke. Lanjut di tanggal 5 Juni nih. Oke, kita unhide dulu. Oke, 5 Juni. 5 Juni ini kita mendapatkan sebuah kwitansi pembayaran. Terima dari PT Bahagia, berarti yang lunasin kita dong ini. Kita ngelunasin invoice 11.01.203, berarti invoice yang ini invoice yang ini kita ngelunasin utang kita sebesar, nah utang kita kan aslinya dari yang 10 juta ini dikurangi dengan 4 juta yang kita retur kan udah dikurangi kan, ini 10 juta kurangi 4, ini rumusnya jadinya sisa 6 juta kan utangnya kita. Dan jangan lupa nih ada potongan nih. Nah, potongan pembelian, ingat ini metode perpetual, berarti metode perpetual artinya tidak ada nulis pembelian, digantikan dengan persediaan barang dagang. Kok bisa sih jadi 5880? Ini karena kita mendapatkan diskon 2% kan, sesuai dengan termin yang ada di invoice-nya tadi. Berarti potongan 2% dari sisa utang kita ini 6 juta. Berarti kan 6 juta dikali 2%. Itu kita anggap sebagai persediaan barang dagangnya karena nggak boleh ditulis potongan pembelian. Itu di kredit. Karena ya kita punya barang dagang kan. Berarti potongan pembelian gitu ya. Potongan pembelian akan selalu di kredit. Dan untuk kas kita kan bayar, berarti aset kita berkurang. Kas kita berkurang, aset berkurang di kredit juga, makanya kas ini di kredit. Lalu untuk lanjutannya ini 5880 dapat dari 6 juta dikurangi dari diskon yang kita dapatkan tadi, dapat dari potongannya tadi dikurangi 6 juta kurangi 120.000 ditemukan
5.880.000. Oke, lanjut. Di sini tanggal 6 Juni kita mendapatkan invoice dari PT Hidup Jaya. Kita sebagai pembeli berarti. Kita beli lemari 10 juta, dan juga kita ada biaya angkutnya 1 juta. Nah, ini FOB-nya shipping point nih. Berarti yang bayar pembeli, dan kita sebagai pembeli maka kita yang bayar. Totalnya segini 11 juta, dan ada terminnya, berarti tentu saja kita berarti hutang. Kita ngutang, berarti hutang kita bertambah, kewajiban bertambah di mana? Di kredit. Makanya hutang dagang ini saya taruh di kredit. Sebesar berapa? 11 juta. Nih, 11 juta sesuaiin sama invoice-nya. Lalu karena kita membeli barang, membeli lemari ini, berarti kan persediaan barang dagang kita bertambah. Aset bertambah di mana? Aset bertambah di debit. Karena itu kita tulis di akun debit persediaan barang dagangnya pada 6 Juni ini. Lalu untuk nominalnya berapa di debit? Tentu saja 11 juta juga, ngikutin dari invoice-nya. Nah, begitu untuk pengisian jurnal umum 6 Juni. Di buktinya ini udah ada resi juga, ada surat jalan juga membuktikan bahwa kita udah terima lemarinya, kita udah tanda tangan, dan FOB-nya shipping point, berarti yang bayar kita sebagai pembeli, dan udah dibuktikan ada di invoice tadi. Oke. Lanjut. Tanggal 7 Juni ya. Oke. Tanggal 7 Juni. Oke, saya tunjukkan dulu di sini. Nah, tanggal 7 Juni ini kita ada apa nih? Kita dapat invoice lagi dari PT Abadi. Invoice, kita beli barang lagi, berarti aset kita bertambah lagi dong. Aset bertambah di debit, kita bertambah nih 16 juta. Dan juga biaya angkutnya. Ingat, biaya angkut di saat kita jadi pembeli itu jadinya masuk ke inventory-nya ya, karena itu menambah nilai aset kita. Berarti total persediaan barang dagangnya 17 juta. Lalu ini kita lihat bawahnya nih, 17 juta kan, FOB-nya shipping point, makanya biaya angkutnya kita yang bayar sebagai pembeli karena shipping point yang bayar pembeli. Nah, di sini nggak ada shipping terms. Kenapa sih? Karena kita scroll lagi, ada kwitansi pembayaran. Berarti kita udah bayar nih, udah bayar secara kas, langsung kita bayar 17 juta. Berarti kita bayar kas kita berkurang. Kas kita berkurang, kas berkurangnya tentu saja aset berkurang di kredit. Karena itu kita taruh kas di kredit sebesar ya ini sesuai dengan kwitansinya 17 juta. Ada resinya juga diantar FOB shippingnya, penerimanya kita PT Bahagia. Lalu ada surat jalan juga yang berarti udah kita terima pada tanggal 7 Juni, diterima oleh kita. Ini ada tantangan yang kita dari PT Bahagia, kita udah tantangan, berarti kita udah terima barangnya. Lanjut tanggal 8 sekalian nih, tanggal 8 kita lanjut. Oke, aku tunjukin dulu di sini. Nah, tanggal 8 sekarang. Tanggal 8 kita dapat invoice lagi dari PT Raya. Ini kita membeli lagi kursi dan FOB-nya destination point, makanya yang bayar itu penjualnya dan nggak ditagihkan ke kita karena kita pembeli. Ada 3 kursi, totalnya 9 juta. Kita beli barang dagang, berarti persediaan barang dagang, aset kita bertambah, akan ditaruh di debit. Lalu kita scroll lagi, di sini nggak ada termin, kita langsung menemukan sebuah kwitansi. Kwitansi ini langsung kita bayar, berarti secara kas, kita nggak ngutang, kita bayar kas 9 juta. Berarti sekali lagi kas kita berkurang, aset berkurang di kredit, maka itu kas kita taruh di kredit. Dan untuk nominalnya ini dari persediaan barang dagangnya ikuti invoice 9 juta, dan juga kita langsung bayar kas sebesar 9 juta juga, dan sudah dibuktikan di kwitansinya 9 juta ya. Oke, 9 juta udah membeli barang dagang, udah ditanda tangani oleh PT Raya dan PT Bahagia, berarti udah sah. Lalu ada resinya juga, ada surat jalan juga, udah ditandatangani oleh kita PT Bahagia, berarti udah nyampe. Dan ya, oke. Lanjut lagi tanggal 9 Juni. Oke, wait, aku bakal tunjukin
9 Juni ini kita agak banyak ya jurnalnya, karena ini kita tidak hanya membeli, ini kita juga ada menjual tentunya. Nah ini tanggal 9. Ini ada invoice, tapi invoice-nya itu dari kita PT Bahagia. Kita PT Bahagia yang kasih invoice, berarti kita sebagai penjual. Oke. Kita nagih ke PT Murni. PT Murninya pembeli. Ada 2 sofa, totalnya 24 juta, FOB-nya destination point, berarti yang bayar tentu saja adalah kita sebagai penjual. Destination yang bayar penjual, dan ada terminnya sekian. Nah di sini nggak ada kita temukan kwitansi, berarti PT Murni ini ngutang ke kita. Kalau ada PT ngutang ke kita, itu kan bukan utangnya kita, tapi kita sebut sebagai piutang dagang. Piutang dagang itu bisa kita tambahkan di akun debit, karena itu sebagai aset juga. Nah ini dia piutang dagangnya di debit. Lalu karena ini kita kan penjual, berarti ini sebuah penjualannya kita. Penjualan itu selalu bertambahnya di kredit. Oke, karena dia akan mempengaruhi ekuitas. Maka penjualan 24 juta sesuai dengan di invoice. Lalu selain itu karena kita yang bayar ya, kita yang bayar biaya angkutnya karena ini destination point, maka ada beban angkut penjualan yang kita catat sebagai beban angkut penjualan, karena ya kita sebagai penjualnya kita catat. Nah ini sebesar, kita lihat di resinya 1 juta. Oke, kita tulis 1 juta. Beban bertambah itu di debit, karena itu kita tuliskan di debit beban angkutnya. Dan kas kita berkurang karena kita bayar ini beban angkut penjualannya dalam bentuk tunai, secara tunai. Kas berkurang, aset berkurang, di kredit 1 juta juga. Oke, bayar beban angkut. Lanjut, jangan lupa kalau penjualan itu ini ada surat jalannya juga ya, udah diterima. Jangan lupa ada juga HPP karena ini penjualan. Di sini ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Sofanya 2 sesuai ya sama yang di invoice. Dan tanggalnya sesuai pada tanggal 9 Juni. Nah, ini dia HPP-nya, kita bisa lihat satunya 8 juta, berarti HPP totalnya 16 juta. Kita tulis 16 juta. HPP itu kalau kita menjual barang, maka HPP-nya akan berada di debit. Dan untuk persediaan barang dagangnya tentu saja berkurang dong. Asetnya berkurang karena kita jual. Kita jual, aset berkurang di kredit, kita tulis sini, dan besarnya juga sesuai dengan HPP-nya, 16 juta. Oke, lanjut. Tanggal 12 Juni ada retur penjualan. Retur penjualan berarti kita tulis returnya di debit, karena dia akan mempengaruhi asetnya, persediaan barang dagang. Asetnya bertambah, di debit juga karena dikembaliin. Dan retur penjualan ini sebesar 12 juta, dilihat dari nota retur ini. Dan tentu saja kita akan motong piutang dagang mereka, karena mereka ngembaliin barangnya, berarti piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang berkurang, aset berkurang di kredit sebesar 12 juta. Lalu ini HPP-nya 8 juta. HPP-nya berkurang di kredit besar 8 juta, dan juga persediaan barang dagang yang kembaliinnya ya, aset bertambah, persediaan barang dagangnya berarti di debit bertambah kan dikembaliin sebesar 8 juta juga, ikutin HPP. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 13 Juni ada kwitansi pembayaran dari PT Murni. Nah, dia bayarnya segini, berarti kita nerima kasnya segitu. Kasnya bertambah, aset bertambah di debit sebesar sesuai kwitansinya 11.520. Sedangkan potongan penjualan ini dari piutang dagang aslinya kan 12 juta. 12 juta ini dapat dari, ini rumusnya, piutang dagang awal dikurangi retur penjualan 12 juta. Lalu karena mereka membayarnya sesuai termin, maka dapat potongan penjualan sebesar 4%.
kita kaliin ini, lalu yang perlu mereka bayarkan sisa segini, maka kasnya yang kita terima dari piutangnya dikurangi potongan penjualan. Piutangnya di kredit ini karena piutangnya sebagai aset, kan udah dibayarkan, berarti piutangnya berkurang, asetnya berkurang di kredit. Lalu potongan penjualan di debit sebesar 480. Udah saya jelaskan tadi cara mendapatkannya. Oke, sekarang ini 15 Juni ada invoice dari kita PT Bahagia ngasih ke PT Jembatan. Mereka membeli 3 kursi dan gak ada kwitansi, berarti piutang dagangnya bertambah, aset bertambah sebesar 18 juta sesuai invoice di debit, aset bertambah di debit, lalu penjualan mempengaruhi ekuitas di kredit sebesar 18 juta juga, ikutin invoice-nya. Lanjut lagi, ini beban angkut penjualannya, kita sebagai penjual yang bayar karena FOB Destination yang bayar penjual 1 juta. Nah ini 1 juta dapat dari resinya. Nah ini dibayar kas, tahu dari surat jalannya, biaya angkut tanggung penjual secara tunai. Kas berkurang, aset berkurang di kredit 1 juta. Debitnya ini beban ya. Lalu ini beban harga pokok APP bebannya bertambah di debit sebesar 9 juta. Ikutin dari sini nih. Lalu persediaan barang dagangnya tentu saja berkurang karena kita jual, kita berikan ke PT Jembatan, berkurang, aset berkurang 9 juta. Aset berkurang itu jangan lupa selalu dikredit ya, aset berkurang sebesar 9 juta. Ikutin dari sini. Oke, lanjut. Ini 17 Juni kita memberikan invoice pada PT Saudara. Nah, ini kas bertambah karena mereka langsung bayar. Ini di bawah ada kwitansi. Langsung bayar tunai ke kita 24 juta. Maka kasnya bertambah, aset bertambah di debit sebesar 24 juta, ngikutin kwitansinya. Lalu penjualan itu mempengaruhi ekuitas, maka dia bertambahnya di kredit 24 juta juga. Nah, ini shipping point, jadi yang membayar mereka punya biaya angkut itu pembeli. Dan jangan lupakan HPP, ini ada resi, ada surat jalan. HPP-nya lihat dari sini. HPP beban harga pokok itu di debit, beban bertambah di debit. Dan persediaan barang dagangnya berkurang karena kita berikan, kita jual, kita kasih ke PT Saudara, jadi diterima, dan makanya itu aset berkurang di kredit. Nah, untuk nominalnya itu dari sini kita jual tadi meja makan sama lemari, totalnya berarti 10 tambah 4, 14 juta, dan juga 14 juta persediaan barang dagangnya di kredit. Tapi yang 22 Juni ini ada kwitansi pembayaran, kita yang bayar, berarti hutang kita berkurang, kewajiban berkurang di debit sebesar 11 juta nih. Lalu ini kita bayarnya secara tunai kas, maka kasnya berkurang, aset berkurang, kas sebagai aset berkurangnya di kredit 11 juta melunasi hutang kita. Nah, karena itu 22 Juni seperti ini bentukannya. Ini kita nggak dapat potongan ya, karena kita udah melebihi termin yang diberikan. Lanjut 23 ada kwitansi juga. Ini bedanya yang bayar itu bukan kita, tapi kita dibayar dari PT Jembatan. Dia melunasi hutangnya dia, berarti piutang dagangnya kita berkurang, piutang dagang aset berkurangnya di kredit. Dan kasnya ini dibayar dari sini, ini kan dibayarnya tunai, kas kita bertambah dong, kas kita bertambah, aset tidak bertambah di debit, maka kas di debit sebesar sesuai kwitansinya 18 juta.
Oke, lanjut lagi. Ini yang terakhir, kita dapat invoice tanggal 30 Juni dari PT Santai. Berarti kita yang ngebeli, karena kita yang dapat invoice-nya, kita sebagai pembeli. Kita beli rak 7 juta. Ini peralatan. Nah, berarti peralatan bertambah, peralatan sebagai aset bertambah di debit. Maka peralatan di debit sebesar 7 juta. Ini. Lalu FOB-nya destination point, berarti yang bayar penjual. Jadi kita tidak perlu membayar biaya angkut. Ataupun ini juga nggak ada terminnya, karena kita langsung bayar. Kita langsung bayar secara kas tunai. Ini ada bukti kwitansi pembayaran. Berarti kas kita aset kita berkurang, aset berkurang di kredit, maka kasnya di kredit sebesar 7 juta. Ini sesuai dengan kwitansinya. Ini ada resinya dan juga ada surat jalan terbukti kalau udah nyampe di kita, karena udah kita tanda tangani. Oke. Sekian pembuatan jurnal umumnya. Ini udah jadi. Gampang banget, kalian pasti bisa. Lanjut, sekarang untuk buku besarnya seperti ini. Udah jadi, ada semua akun ya di sini. Nah, untuk caranya ini menggunakan pivot table. Tinggal kalian lihat untuk cara detailnya di video saya yang sebelumnya. Nah, ini udah jadi nih. Wah, gampang banget dengan pivot table dan dibuat rumus saldonya. Nah, lanjut, neraca saldonya seperti ini udah jadi juga. Sama juga caranya pivot table dari jurnal umumnya, tapi yang dicentang-centang beda. Nah, udah jadi seperti ini. Untuk cara detailnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya yang perusahaan jasa. Itu ada saya jelaskan cara detail membuat neraca saldo dan buku besar ya. Ini saya tunjukkan hasilnya aja yang udah saya buat. Dan untuk membuktikan kalau ini benar, udah saya totalkan, udah saya pakai rumus sum. Nih, sum ini. Dan hasilnya balance, berarti sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan laporan-laporannya. Yang pertama ini laporan laba rugi. Pertama ada pendapatan. Nah, di pendapatan itu penjualan dulu. Ini dapat dari mana? Ini kalau misalnya datanya banyak banget, aku mau kasih tau kalian kalau pakai rumus sum if. Sum if kayak gini, kita ambil dari jurnal umum, range-nya. Lalu kita cari kata-kata penjualan dari jurnal umum itu, dan kita juga keluarin range buat harganya di sini. Kita ambil dari jurnal umum di bagian kredit, G2, G47 ini kredit. Nanti dengan rumus sum if ini yang seperti ini bentukannya, kalian bisa menemukan 66 juta ini. Tapi karena ini sedikit, jadi lebih gampang kalau kalian ambil langsung dari neraca saldo. Ini biar lebih enak dilihat, kita pakai ini. Nah, bisa dilihat sama kan dengan rumus sum if. Hasilnya penjualannya itu 66 juta. Karena lebih gampang pakai cara yang ambil langsung dari neraca saldo, maka kita gunakan cara tersebut. Semuanya ini caranya sama, ambil dari neraca saldo. Nah, untuk pendapatannya ini dikurangi oleh retur penjualan. Retur penjualannya segini, 12 juta. Dapat dari neraca saldo nih, retur. Setelah dikurangi, kita temukan potongan penjualan juga di neraca saldo segini, 480.000. Kita tuliskan. Jadi penjualan dikurangi ini retur dan potongan, kita temukan penjualan netonya segini. Lalu jangan lupa ada HPP. HPP-nya lihat juga dari neraca saldo. Ini HPP-nya 21 juta. Kita masukkan dan kita bisa temukan laba brutonya dari penjualan neto dikurangi HPP. Oke, lanjut. Beban-beban yang lain, ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualannya ini 2 juta, bisa kita lihat dari neraca saldonya. Nih, 2 juta. Kita tuliskan total bebannya berarti 2 juta karena bebannya cuma itu aja. Lalu
Laba netonya kita bisa temukan dari laba bruto dikurangi dengan total beban. Nah, ditemukan laba netonya 20.520.000. Gitu deh laporan laba ruginya. Sangat mudah bukan? Sekarang yang kedua ada laporan laba ditahan. Nah, di laporan laba ditahan ini kita tuliskan dulu saldo laba 1 Juni. Dan karena saldo laba 1 Juni kita nggak ada, berarti tulis aja 0. Lalu ditambah laba neto. Laba netonya yang udah kita dapat tadi, kita tuliskan di sini. Nah, ini segini. Nah, jadi karena nggak ada preferred, nggak ada dividen, berarti nggak ada yang perlu dikurangi. Dan langsung saja saldo laba 30 Juninya 20.520.000. Nah, sudah jadi deh laporan laba ditahannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi aset kita itu apa aja sih? Aset kita itu ada kas, persediaan barang dagang, dan peralatan. Nah, kan tadi aku bilang piutang juga itu termasuk aset kita, tapi di sini karena piutang dagangnya udah 0, jadi ya kita nggak usah tulis lagi ya. Nah, ini aku mau ngasih tahu, ini bisa pakai rumus sum if juga, seperti ini. Nah, intinya ini dari kas yang di kredit dikurangi dengan sum if kas yang di debit, sehingga bisa ditemukan sekian. Cuman untuk detailnya bisa tonton video saya sebelumnya karena udah saya jelaskan dengan detail cara rumus sum if di video saya yang sebelumnya itu. Dan di sini karena cuman sedikit datanya, kita bisa langsung aja ambil dari neraca saldo ya biar lebih gampang. Nah, kasnya udah kita buktiin sesuai nih, 201.640. Lalu ada juga persediaan barang dagang yang tersisa. Ini masih termasuk asetnya kita ya. Sekian udah benar kita ambil dari neraca saldo. Lalu ada juga peralatan. Peralatannya sebesar 7 juta. Kita tuliskan juga di sini. Dan kita total asetnya, kita sum dapat segini. Dan untuk total liabilitas itu kewajiban ya, liabilitas itu berarti kan kewajiban kita berarti hutang-hutang kita. Nah, cuman bisa dilihat dari neraca saldo ini hutang kita udah 0, berarti kita udah nggak punya liabilitas. Lanjut ke ekuitas. Di ekuitas ada modal saham-saham biasa, saldo laba. Nah, untuk modal saham-saham biasa ini kita lihat dari neraca saldo sebesar 200 juta kita masukkan. Lalu saldo labanya kita ambil dari tadi laporan laba rugi, kita masukkan ke sini. Dan total ekuitasnya bisa kita sum dapat segini. Dan kita harus bandingin total liabilitas dan ekuitasnya itu harus balance sama total asetnya. Dan ini udah terbukti balance, berarti udah benar. Udah jadi deh laporan posisi keuangannya. Oke, dan laporan yang terakhir di sini ada laporan arus kas. Jadi di laporan arus kas ini ada arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan juga arus kas dari kegiatan pendanaan. Jadi untuk yang operasional itu berhubungan dengan penerimaan kas dari pendapatan, pengeluaran kas untuk beban. Jadi yang berhubungan dengan operasional. Sedangkan untuk investasi itu lebih ke arah pembelian peralatan di mana dia itu akan kita gunakan untuk usaha dagang ini sebagai investasi kita. Lalu untuk arus kas dari kegiatan pendanaan sendiri itu ada investasi awal ya. Investasi awal di mana kita untuk memulai usaha ini kita memberikan dana pada PT kita ini. Untuk penerimaan kas dari pendanaan sendiri ini kan arus kas, berarti kita harus lihat dari jurnal arus kasnya kita kemana aja. Jadi bisa kita lihat ini, kita filter gini, lalu kita pilih yang kas aja. Oke, bentar, wait. Nah, ini yang kas aja bisa keluarkan, lalu kita tandain nih. Kan ada keterangannya, kita tandain yang mana pendanaan, yang mana operasional, yang mana investasi. Ini udah aku tandain dan kita bisa catat ke laporan keuangannya tadi.
penerimaan kas dari pendapatan. Nih, udah aku tambahin dari jurnal umum untuk yang pendapatan dan bisa ditemukan sekian. Dan untuk beban udah aku tambahin juga ini dari jurnal umumnya yang udah aku filter tadi. Untuk bebannya udah ditambahin dan temuin segini. Lalu kita bisa hitung arus kas bersih dari kegiatan operasionalnya itu dari yang pendapatan dikurangi beban, penerimaan kas dari pendapatan dan pengeluaran kas untuk beban kita kurangi, dan segini deh arus kas bersihnya untuk kegiatan operasionalnya. Lalu untuk yang kegiatan investasi ini cuman ada satu, ini investasi 7 juta, kita tulis 7 juta, ambil dari jurnal umumnya. Danaan dalam bentuk investasi awal sebesar 200 juta. Lalu kenaikan neto dalam kasnya kita pakai cara ini rumusnya. Investasi awal ditambah sama arus kas bersih dikurangi dengan pembelian peralatan. Dan kita temukan kenaikan neto dalam kasnya sekian. Kas pada awal periode udah nggak ada, emang karena dari awal kita nggak punya kas awal periode, jadi kita tulis aja 0. Lalu kas pada akhir periodenya berarti sekian. Dan bisa kita buktiin kalau ini udah benar karena udah sama dengan yang di kas laporan posisi keuangan yang saya warna hijau. Nah, dengan begitu semua laporan sudah bisa kita selesaikan. Sekian video saya, terima kasih sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi.